Daya tahan tubuh itu melemah karena melakukan dosa. Daya tahan tubuh itu kuat karena bertaubat. Jadi seseorang yang melakukan dosa itu membuat daya tahan tubuhnya itu lemah. Nah, kalau sudah lemah ya nanti mudah sekali kemasukan virus. Jadi virus corona itu akan masuk ke tubuh seseorang yang melakukan dosa. Jadi melakukan dosa membuat virus itu berkembang. Tambah berkembang, tambah kuat, berarti orangnya tuh ya tambah sakit. Jadi virus yang sudah terlanjur masuk, untuk melemahkan virus itu caranya ya harus baca Quran, niatnya karena Allah, berdoa, niatnya karena Allah, itu yang membuat virus itu melemah. Bertobat membuat daya tahan tubuh kuat. Jadi sudah terlanjur virus itu masuk misalnya, itu harus bertobat, karena bertobat membuat daya tahan tubuh kuat. Virus itu masuk itu atas izin Allah. Jadi virus itu Allah yang bikin, Allah yang perintah pada malaikat, si A itu hari ini kena, si B enggak, itu Allah yang ngatur. Jadi Allah itu enggak sembarangan, ya sesukanya. Jadi enggak sembarangan, Allah itu tidak pernah berbuat dolim, Allah itu maha teliti. Makanya ada orang yang sudah steril itu masih kena. Ya Allah itu maha teliti, tidak mungkin sembarangan. Orang yang miskin dianggapnya orang itu kurang gizi, ya malah sehat-sehat saja. Jadi daya tahan tubuh itu lemah karena melakukan dosa, daya tahan tubuh kuat karena bertobat. Jadi misalnya ada orang yang sudah terlanjur kemasukan virus, sudah terlanjur masuk ya, supaya virusnya melemah, ya harus bertobat pada Allah, mohon ampun yang tulus. Baca Qur'annya harus ikhlas karena Allah, berdoanya harus ikhlas karena Allah. Jangan berdoa diniatkan ngusir virus. Memang kata-katanya ya Allah jauhkan aku dari virus, seperti itu, tapi niatnya itu bukan niat ngusir virus, nanti itu urusan Allah itu. Baca Quran niatnya bukan karena supaya tidak kena virus aku tak baca Qurannya, itu berarti niatnya bukan karena Allah. Jadi baca Quran niatnya karena Allah, berdoa niatnya karena Allah, itu membuat virus itu lemah. Jadi kalau sudah lemah ditambahi orangnya bertobat membuat daya tahan tubuh kuat, ya akhirnya sehat orangnya. Jadi orang yang niatnya baca Quran bukan karena Allah membuat virus itu masih berkembang. Sudah berdoa berulang kali kok masih belum sembuh-sembuh, ya iya, karena virusnya terus masih berkembang. Mengapa kamu berdoa? Iya, saya niat patuh perintah Allah, niat mengamalkan firman Allah. Niat mengamalkan firman Allah dalam surat At-Taubah memang ada keterangannya, ud'uni astajib lakum. Mengapa kamu baca Quran? Iya, niat patuh perintah Allah. Ya sudah, begitu aja. Jangan baca Quran niatnya ngusir virus, jangan berdoa niatnya ngusir virus. Memang kata-katanya itu berdoa itu niatnya itu bukan karena niat ngusir virus ya. Kata-katanya memang ya Allah jauhkan aku dari virus. Tapi itu urusan Allah nanti, biar Allah yang ngurus. Mengapa kamu berdoa seperti itu? Iya, niat patuh perintah Allah, niat mengamalkan firman Allah, ya gitu aja. Jadi daya tahan tubuh lemah karena melakukan dosa, daya tahan tubuh kuat karena bertobat. Virus itu semakin berkembang kalau orang itu melakukan dosa. Virus yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh, terus orangnya itu tiba-tiba bertobat, ikhlas karena Allah, berdoa dan baca Quran niatnya karena lemah, virusnya akhirnya orangnya itu jadi sehat. Ya cuma gitu aja. Ini banyak sekali ya pertanyaan mengenai keguguran. Kalau keguguran itu karena jengkel dengan suami atau ibu. Kalau keringat dingin itu karena ego. Sesak napas karena emosi yang dipendam. Kalau emosi dikeluarkan menyebabkan penyakit jantung. Jadi kalau dikeluarkan ya nggak enak, disimpan ya nggak enak, ya jangan emosi, gitu aja solusinya. Emosi dipendam, sesak, emosi dikeluarkan menyebabkan penyakit jantung. Keringat dingin karena ego. Ini ada orang yang menanyakan tentang muter-muter ya, mengenai muter-muter pusing ya,
vertigo ya, istilahnya vertigo. Kalau dinasehati tuh malah mikir sendiri, pikirannya tuh muter-muter, pikirannya tuh nggak fokus gitu loh kemana-mana. Jadi kalau dinasehati pikirannya tuh kemana-mana, tidak fokus. Solusinya ya kalau dinasehati harus fokus, insya Allah vertigonya jadi hilang. Vertigo ini kalau menurut dokter ya belum ketemu obatnya ya, biasanya cuma dikasih obat untuk supaya bisa tidur nyenyak gitu-gitu aja, supaya gak sakit rasanya tuh, nggak nyeri apa gitu-gitu aja. Tapi menghilangi muter-muternya tuh yaitu tadi, kalau di akhlak ya, kalau di nasihat itu harus fokus, pikirannya jangan kemana-mana, jangan mikir-mikir yang aneh-aneh. Jadi dinasehati malah pikiran itu melakrak, istilah Jawanya tuh kemana-mana, itu menyebabkan vertigo. Lumpuh otot mendadak, ada orang itu ya kan tiba-tiba jadi periang, terus tiba-tiba jadi sedih, nggak ada apa-apa ya, nggak ada yang mengajak atau apa, tiba-tiba sedih. Ada orang seperti itu. Ini yang akan menjadikan lumpuh otot mendadak ya, karena daerah saraf tulang belakang ini kalau di kaki biasanya analisanya dokter itu di punggung ada penyempitan begitu katanya. Yang kena itu daerah saraf tulang belakang. Ya pokok intinya itu ya, jangan emosi, jangan marah, jangan jengkel, jangan ego, harus fokus. Kalau dinasehati jangan melamun ya, insya Allah terhindar dari penyakit keguguran, emosi, menyebabkan penyakit sesak kalau disimpan, kalau dikeluarkan menyebabkan penyakit jantung. Pokoknya emosi, jengkel, yang jelek-jelek itu jangan dilakukan. Insya Allah sehat, insya Allah.